Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Adakah yang tidak hadir pada kelas kita pagi hari ini? Ada. Siapa? Mami. Kenapa tidak masuk? Sakit ya. Baik, kita doakan semoga cepat sembuh ya, Mbak Divame. Kemarin malam apakah ada yang sudah belajar? Sudah ya. Baik. Ada yang tahu materi kita hari ini akan apa saja yang akan kita bahas? Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi pengelolaan arsip ya teman-teman. Nah, saya ingin bertanya nih. Kabarnya kan kita sudah belajar terkait dengan dokumen arsip. Nah, hari ini sekarang bagaimana kita caranya agar dokumen tersebut kita kelola agar rapi? Ada yang jawab? Silakan Mbak Isti. Dikelompokkan berdasarkan sistem pemerintahan. Baik, ada lagi? Ya, Mbak Anida? Ditata supaya rapi dulu. Ya, bagus. Ada lagi? Tidak ada ya, baik. Ya, kita tata agar rapi ya. Di sini pernah tidak kalian sudah menyimpan dokumen dengan rapi tapi malah sulit ditemukan? Dan apakah kalian menyimpannya itu rapi atau asal rapi saja? Saya Bu. Ya Mas Yusuf, silahkan. Kalau saya itu menyimpannya agak rapi tapi sulit untuk ditemukan karena saya campur-campur. Oh, masalahnya kalau dicampur ya. Mungkin ada lagi? Ya Mbak Gita? Saya sering simpan di meja asal-asalan gitu. Terus pas akhir semester baru ketemu tapi sudah lecet. Udah lecet? Iya. Berarti cara nyimpennya berarti salah ya? Ya tidak apa-apa. Nah, kenapa arsip bisa sulit ditemukan? Tadi kan banyak sekali permasalahan, ada dua ya tadi yang disebutkan Mas Yusuf sama Mbak Gita tadi. Mungkin kenapa arsip bisa sulit ditemukan? Karena penataannya asal-asalan. Ya, Mbak Najwa. Ada lagi Mbak Rida? Karena mungkin penamaannya mirip-mirip jadi sulit. Betul, tidak diberi label ya. Ada lagi? Ketumpuk sama kertas yang lain. Oh, betul sekali ya. Oke, semua jawaban variatif dan hampir semuanya juga benar semuanya ya, permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, agar masalah tersebut itu tidak terjadi atau tidak terulang kembali, maka kita butuh yang namanya sistem yang rapi. Nah, kita sebut dengan sistem pengelolaan arsip. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan pengelolaan arsip ya teman-teman. Bagus kan perbedaan saya? Bagus ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada kelas kita hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan arsip. Yang kedua, mengevaluasi strategi pengelolaan arsip. Dan yang ketiga adalah menyusun prosedur arsip sederhana. Apakah bisa dipahami? Saya. Nah, di sini ada pretest ya teman-teman. Bisa di scan barcode-nya, sebentar, seperti ini saja. Silahkan di scan, monggo. Kurang satu ya? Ada yang terkendala? Oh, sudah. Sudah masuk semua ya? Kita mulai.
di sini kita bisa melihat ya, ada ranking pertama ada Mbak Isti, kedua Mbak Reva, dan yang ketiga Mbak Gita. Tepuk tangan ya. Tapi di sini ada 100 semua ya ternyata. Nilai kelas 100%. Berarti kalian semua sudah mulai paham ya apa yang akan kita pelajari kita hari ini. Tepuk tangan kita buat kita semuanya. Oke, lanjut ya ke materi. Nah, di sini ada motivasi pagi kita hari ini, teman-teman. Biar kalian tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Apalagi kita belajar terkait dengan pengelolaan arsip bersama saya ya. Ya, motivasi pagi hari ini adalah pengelolaan arsip yang baik akan mempermudah pekerjaan di kantor, gitu ya. Nah, coba amati pada gambar di samping ini, teman-teman. Apa masalah utama pada gambar di samping ini? Mungkin ada yang berpendapat? Terlalu berantakan. Betul, terlalu berantakan. Bagus Mbak Cita. Ada lagi? Mbak Isti? Tersusun di dalam map tersendiri. Benar, tidak tersusun dalam map ya. Ada lagi? Nah, kita kalau melihat gambar di samping ini pasti pusing ya. Penataannya yang berantakan sekali. Apalagi berceceran dokumen-dokumen kayak gini. Nah, kita bayangkan saja kalau ketika kita mau berangkat sekolah, mau presentasi, nanti makalahnya ini mau ditumpuk, terus juga kita udah terlambat. Kalau mau cari-cari kayak gini pasti pusing kan? Pusing karena banyak sekali lembaran-lembaran dokumen yang berceceran. Nah, solusinya agar kita tidak pusing bagaimana, teman-teman? Dengan ditata. Ada lagi? Dikelompokkan. Benar sekali ya. Semuanya bagus jawabannya. Nah, di sini ada strategi 3P. Ada yang tahu strategi 3P apa saja? Ya betul, pengelompokan. Satu, pengelompokan. Yang kedua, penataan. Yang ketiga, pelabelan. Benar, benar sekali ya semuanya. Nah, di sini ada pengelompokan, penataan, dan pelabelan. Pengelompokan memisahkan surat masuk atau keluar. Jadi dikelompokkan surat masuknya dan dikelompokkan juga surat keluarnya. Jadi bukan berarti surat masuk dan surat keluar itu dikelompokkan menjadi satu, tapi kita pisahkan, surat masuk sendiri, surat keluar juga sendiri. Nah, selanjutnya ada penataan, disusun rapi di map. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan penataan kearsipan ya. Di situ juga ada jenis-jenis map juga, masih ingat? Masih ya. Nah, jadi dokumen-dokumen yang kalian tata itu ditaruh di map. Jenis map juga banyak, ada ordner, ada map snell hektar dan lain-lain. Ya, sesuai dengan kapasitas atau jumlah surat yang akan kalian rapikan. Nah, selanjutnya pelabelan. Memberi kode unik seperti SM001, SM002. SM itu surat masuk, SK itu surat keluar. Jadi diberi label agar kita memudahkan kita mencari dokumen-dokumen atau berkas tersebut. Nah, ada teori dari Telianggi ya teman-teman. Telianggi mengatakan bahwa kita kalau mencari arsip itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Jadi kita harus menatanya rapi, itu ya. Nah, ini juga berguna sekali kalau kita bekerja ya teman-teman. Nah, di sini ada alur penyimpanan yang sistematis. Yang pertama, memeriksa, mengindeks, mengode, menyortir, dan menempatkan. Nah, itu adalah alur penyimpanan yang sistematis. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak Anida. Bagaimana jika sistem penyimpanan digital kita itu mengalami kerusakan atau ada serangan cyber? Bukankah itu tuh akan menghilangkan seluruh data penting dari perusahaan? Baik, mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan Mbak Anida? Ya, Mbak Ayu silakan. Menurut saya itu dikarenakan kita harus menerapkan sistem percadangan data, backup, seperti itu, kemudian dilakukan secara berkala, dan juga kita bisa menggunakan media penyimpanan eksternal atau layanan penyimpanan awan agar dapat data tersebut tetap tersedia jika perangkat utama mengalami kendala. Betul
sekali Mbak Ayu. Bagus ya. Tadi pertanyaannya Mbak Anija juga bagus, jawabannya Mbak Ayu juga bagus. Nah, jadi kalau semisal ada permasalahan entah kena virus ataupun kena cyber semacamnya, lebih baik kita backup file-file kita ya agar tidak hilang ataupun rusak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tadi kasus. Jadi seorang pegawai menyimpan banyak arsip dalam satu tempat tanpa mengelompokkan sehingga sulit ditemukan kembali saat dibutuhkan. Nah, di sini ada dua pertanyaan, yaitu menurut kalian apa masalah utama dari kondisi tersebut? Dan yang kedua, apa dampaknya jika arsip tidak dikelola dengan baik? Mungkin ada yang berpendapat? Ya, silakan Mbak Ayu. Mungkin masalah utamanya tidak ada sistem klasifikasi atau pengelompokan yang jelas sehingga dokumen menumpuk secara acak. Ya, benar sekali ya. Nah, untuk yang nomor dua, dampaknya. Ya, Mas Yusuf silahkan. Jadi dampaknya itu pengambilan keputusan juga terhambat. Jadi pimpinan akan sulit mengambil keputusan dengan cepat karena data atau laporan yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan tepat waktu. Ya, keren sekali ya jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Nah, mari kita berkelompok. Ya, saya akan membagikan LKPD-nya, tapi saya bagi langsung saja ya kelompoknya ya. Yang di sini Mbak Anida, Mbak Gita sama Mas Yusuf kelompok 1, Mbak Isti dan Mbak Najwa kelompok 2, dan sisanya Mbak Reva, Mbak Ayu dan Mbak Puspita kelompok 3. Saya membagikan LKPD-nya. Ini ya. Ya, itu LKPD yang akan kalian kerjakan ya teman-teman. Ada 3 soal kan, pas ya berarti. Nah, aturan mainnya teman-teman, setiap anggota tim harus saling bekerja sama ya, harus berkoordinasi. Tidak ada yang tidak mengerjakan seperti itu ya. Kan pas ya, per anaknya kan ada 3 soal, per anak 1 dan seterusnya seperti itu. Baik, waktunya cuma 3 menit saja. Silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Ada yang kesulitan teman-teman? Oh iya, yang nomor 3 ya teman-teman, ini kita beri alasan, jadi tidak poin-poin tapi diberi alasan gitu ya. Ya. Baik, waktu sudah selesai ya teman-teman. Siapa yang mau presentasi? Jadi langsung saya tunjuk saja ya. Sekarang kelompoknya Mas Yusuf untuk mempresentasikan, silakan maju ke depan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kelompok 1. Jadi yang pertama menganalisis permasalahan pada kasus tersebut ya, yaitu terkait penyebab dan dampak. Yang pertama adalah penyebab.
Yang pertama, tidak ada pengelompokan arsip. Jadi arsip disimpan tanpa pemisahan berdasarkan jenis sehingga semua dokumen tercampur dan tidak memiliki kategori yang jelas. Lalu yang kedua, tidak ada label atau identitas arsip. Arsip tidak memiliki tanda pengenal sehingga sulit dibedakan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Yang ketiga, arsip disusun secara acak. Tidak adanya sistem penataan menyebabkan arsip tidak teratur dan membingungkan saat dicari. Lalu dampaknya yaitu yang pertama, arsip sulit ditemukan karena tidak ada sistem yang membantu pencarian arsip secara cepat. Lalu yang kedua, pekerjaan jadi lambat, waktu terbuang untuk mencari arsip yang diperlukan. Dan yang terakhir, menurunnya efisiensi kerja, tenaga, dan waktu tidak digunakan secara maksimal. Kemudian soal kedua itu tentukan cara pengelolaan arsip yang paling tepat dan jelaskan alasannya. Arsip dikelompokkan dan diberi label. Jadi menurut kelompok kami, kelompok 1, alasannya itu yang pertama, memudahkan pencarian arsip. Arsip dapat ditemukan berdasarkan kategori atau kode tertentu. Kedua, menciptakan sistem yang terstruktur. Arsip tersusun rapi dan sistematis sehingga mudah dipahami. Ketiga itu meningkatkan efisiensi kerja, proses pencarian jadi lebih cepat dan tidak membuang waktu. Kemudian yang terakhir atau nomor 4 itu mengurangi risiko kesalahan arsip, tidak mudah tertukar atau hilang. Kemudian untuk soal yang nomor 3, buatlah sistem pengelolaan arsip, pengelompokan, penataan, dan pelabelan sesuai alasannya. Untuk pengelompokan, jadi dokumen tersebut dikelompokkan menjadi satu supaya tidak tercecer dan terlihat rapi. Kemudian untuk penataan, arsip disusun rapi berdasarkan kategori dan urutan tertentu. Alasannya supaya arsip lebih teratur dan mudah ditemukan kembali. Untuk labelnya dinamai SM001, SM itu surat masuk, kemudian SK001, SK itu surat keluar. Alasannya untuk memberikan identitas yang memudahkan pencarian kembali arsip. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Ya, silahkan Mbak Ayu. Saya ingin bertanya, mengapa setiap map atau folder itu harus diberi label di depannya? Supaya untuk memudahkan pencarian kembali. Jadi kalau ada namanya tidak akan tertukar. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Ya, baik. Saya ingin meluruskan sedikit saja ya teman-teman. Tadi kan kalau tidak salah yang nomor 3, kelompok 1 menyebutkan bahwa pengelompokan itu dijadikan satu ya. Perlu diingat teman-teman, dijadikan satu itu memang benar, tapi kita harus membedakan. Bedakan itu seperti surat masuk sendiri dan surat keluar sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Sistematisnya seperti itu. Jadi kita mulai post testnya ya, karena tadi di awal ada pretest, pasti di akhir ada post test. Silahkan di scan barcode-nya. Kurang satu? Ada yang terkendala? Oke, kita mulai ya. Ini udah keluar hasilnya ya teman-teman. Yang pertama ada Mbak Isti, kedua Mbak Ayu, dan yang ketiga Mbak Reva. Nah di sini, wah ternyata ada salah satu ya. Tidak masalah ya. Tidak apa-apa Mas Yusuf. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa Mas Yusuf. Nah, berarti yang benar-benar ini benar-benar sudah mendengarkan apa yang tadi saya jelaskan ya terkait dengan materi pengelolaan arsip. Nah, tadi saya menjelaskan hanya sedikit saja ya teman-teman, kayak garis besarnya saja. Mungkin kalian bisa mencari lebih banyak lagi di internet, ya Mas Yusuf ya? Ya. Ya. Baik.
Nah, di sini ada kesimpulan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada yang mau menyimpulkan? Baik, ya langsung saja ya teman-teman. Nah, kesimpulannya, pengelolaan arsip adalah proses penyimpanan dokumen secara sistematis agar mudah ditemukan kembali dengan penerapan strategi 3P tadi apa saja teman-teman? Pengelompokan, pelabelan dan penataan. Pekerjaan jadi lebih tertib dan efisien. Nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau merefleksikan? Ya, Mbak Puspita silakan. Jadi seperti strategi 3P tadi itu seperti yang disebutkan tadi, pengelompokan, pelabelan dan juga penataan itu sangat penting agar kita itu menyimpan arsip dengan baik dan mudah dicari. Ya, betul sekali ya Mbak Puspita, terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Minggu depan kita akan belajar lagi terkait dengan sistem penyimpanan arsip. Jadi teman-teman sebelumnya belajar terlebih dahulu ya biar kita enak diskusinya, begitu ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar terkait dengan pengelolaan arsip, maka ya kita terapkan pada diri kita sendiri. Jikalau meja belajar teman-teman ada berkas-berkas yang berantakan, ya segera ditata, begitu ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.